Rencananya hari Minggu ini saya mau ke Jogja. Ya kira-kira 60 kilometer dari tempat saya tinggal ini. Nah, bukan untuk apa namanya traveling karena ini hari Minggu, tetapi eh, ada seorang eh, dosen swasta di Yogyakarta melalui teman saya itu eh, minta untuk eh, apa namanya menggadaikan mobilnya, bukan mobil mewah tetapi ya mobil armada yang eh, itu sebetulnya tidak cocok untuk status sosial sebagai seorang dosen, tetapi ya itulah eh, realitasnya bahwa dia hanya memiliki mobil apa yang mungkin mobil niaga gitu ya. Ya, saya bisa memahami kalau seorang dosen itu harus menggadaikan sendiri, itu barangkali ada yang merasa sungkan dan lain-lain ya. Saya sebagai freshman atau bahasa Belanda freshman yang kemudian artinya mengalami degradasi, karena freshman itu artinya sebetulnya orang bebas, orang yang tidak terikat dengan negara. Tapi fenomena freedman atau freeman itu sekarang menjadi preman pengertiannya, dan itu konotasinya negatif. Eh, eh, ini bagi saya sat, apa namanya hal yang menggelikan sekaligus memprihatinkan. Bagaimana seorang dosen yang sekarang sedang menempuh doktoral S3, tidak tahu masih berapa tahun lagi akan lulus, saya tidak tahu. Tapi itulah perjuangan seorang pendidik yang berada di puncak strata pendidikan di Indonesia. Dia harus menyelesaikan S3, tetapi situasi ekonominya seperti ya kalau dalam kelas menengah ada fenomena mantap atau makan tabungan, ini ya dalam realitasnya bisa kita jumpai buktinya gitu ya. Uh, kita bayangkan seandainya ini asumsinya dia menempuh doktoral atau S3 itu sekitar 4 tahun, sebelumnya S2 itu ya sekitar 3 tahun, S1-nya sekitar 4 tahun, berarti total dia menghabiskan usia untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu sekitar 11 tahun. Kalau ditambah dengan SD, SMP, SMA, berarti ditambah 12 tahun. Kita bayangkan 23 tahun orang itu harus berada di bangku pendidikan agar memperoleh status sebagai dosen yang itu pun tidak kemudian paralel dengan kondisi ekonomi. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat ironis, sangat memprihatinkan, dan kembali lagi akar permasalahannya ada pada hingga saat ini Indonesia tidak atau belum melaksanakan apa yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa, terutama pasal 33. Seolah-olah ini apa namanya apa ya, kita bosan mendengar pasal 33, bosan. Tetapi di situ sebetulnya justru persoalannya. Freedman seperti saya ini, kalau pasal 33 itu konsisten dilaksanakan oleh pemerintahan, maka ya sekedar angka hitungan. Jika saya ingatkan kembali apa yang pernah dilontarkan oleh Mr. Mahfud, maka orang seperti saya ini berhak atas 20 juta per kepala per bulan tanpa kerja. Yaitu kalkulasi ya boleh jadi berlebihan, tetapi potensi bahwa kita bisa mesejahterakan masyarakat itu akan benar-benar terrealisir kalau pemerintah konsisten untuk
melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Coba kita bayangkan kembali pada tadi seorang dosen yang harus menginvest waktu 23 tahun agar dia tetap bisa berada pada jalur yang benar sebagai seorang pendidik. Ya tentu di kalangan dosen pun ada satu kesenjangan antara dosen yang negeri, swasta, negeri yang berada di swasta murni. Ini sudah kesenjangannya kayaknya belum ada ini penelitian yang terkait dengan itu. Kesenjangan antar dosen di Indonesia ini barangkali jadi ide menarik untuk diadakan satu penelitian. Dengan kasus ini saya kira semakin menarik untuk jadi bahan kajian. Seorang dosen yang sedang menempuh strata pendidikan tertinggi yaitu doktoral, itu ya boleh dikatakan terbelit masalah ekonomi. Ini salah satu yang khas yang ada di Indonesia, negeri tercinta. Salam konstitusi.